Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma pemrograman dasar. Kompetensi dan tujuan dari materi kali ini yaitu kompetensi dasar 3.8, memahami algoritma dan pemrograman dasar. 4.8, menulis program sederhana dengan satu program utama. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan definisi algoritma pemrograman, mengidentifikasi notasi algoritma, dan menentukan algoritma program sederhana. Definisi dari algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman berasal dari kata algoritm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Adapun pengertian algoritma adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara runtut. Ada 3 komponen penting algoritma, yaitu input atau masukan, processing atau pemproses, dan output atau keluaran. Coba perhatikan contoh algoritma pengiriman email. Ketika kalian mau mengirimkan email kepada seseorang, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah login ke akun email. Selanjutnya kalian dapat pilih atau klik compose, dan akan muncul form di sebelah pojok kanan bawah, lalu isikan alamat email penerima atau to, judul atau subjek, dan tulis isi pesan. Pilih attachment jika ingin melampirkan file. Klik send untuk mengirimkan pesan, dan akhirnya pesan terkirim. Dari algoritma pengiriman email tersebut, tentunya terdiri dari 3 komponen penting algoritma, yaitu input yang merupakan masukan dari pengguna atau user, processing yang mana terdiri dari 4 bagian, yaitu logika masalah, logika algoritma atau sintaksis dan semantik, rumusan, metode, misalnya penjumlahan, perbandingan, rekursi, dan pengurangan. Dan komponen yang ketiga adalah output, yang merupakan komponen keluaran yang menampilkan permasalahan yang sebelumnya telah diselesaikan menggunakan algoritma. Berikut ini pembagian algoritma pengiriman email berdasarkan input, proses, dan output. Selanjutnya, terdapat 3 aturan algoritma yang harus ditaati. Yang pertama adalah algoritma harus benar. Penulisan algoritma harus benar, runtut dengan memasukkan sejumlah masukan tertentu yang nantinya akan menghasilkan sebuah keluaran seperti yang dikehendaki. Sebagus apapun algoritmanya, kalau menghasilkan keluaran yang tidak sesuai, maka dapat dipastikan bahwa algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Aturan yang kedua adalah mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai dari penulisan algoritma. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang memerlukan aproksimasi hasil atau hasil yang hanya berupa pendekatan. Aturan yang ketiga adalah harus efisien. Efisiensi algoritma ditilik dari 2 hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Efisiensi waktu artinya suatu algoritma harus efisien dari segi waktu. Meskipun keluaran yang dihasilkan dari algoritma benar, tetapi jika waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi lama, bahkan harus menunggu berjam-jam, maka sudah dipastikan algoritma tersebut tidak akan digunakan. Hal ini karena setiap orang membutuhkan waktu yang cepat untuk segera memproses hasil atau keluaran. Sama halnya dengan penggunaan memori. Semakin besar memori yang digunakan, maka algoritma yang dibuat semakin buruk. Selanjutnya, ada 5 syarat algoritma yang baik dan benar. Donald E. Knuth, seorang bapak analisis algoritma, menjelaskan bahwa algoritma dinyatakan baik dan benar jika memenuhi kelima syarat berikut. Yang pertama adalah input. Suatu algoritma atau program harus memiliki input, minimal memiliki 0 input atau lebih. 0 inputan artinya algoritma tidak mendapatkan masukan dari pengguna secara langsung. Adapun data sudah dideklarasikan di dalam kode program yang akan dilakukan eksekusi, sedangkan mendapatkan input dari pengguna artinya data dimasukkan terlebih dahulu melalui program. Syarat algoritma yang kedua adalah output. Algoritma atau program dapat memiliki lebih dari satu output. Bentuk output dapat beragam seperti file, gambar, video, dan teks. Yang ketiga adalah finiteness, atau ada batasan. Algoritma untuk membuat program harus memiliki kepastian dan memiliki batasan. Artinya, program yang dibuat harus berhenti. Namun, suatu program dapat juga mengalami kondisi tak terbatas atau infinite. Biasanya, kondisi ini terjadi karena kesalahan programmer.
Syarat yang kelima adalah effectiveness. Pembuatan algoritma harus tepat dan efisien serta tidak memakan banyak memori. Sebisa mungkin algoritma dapat dilaksanakan dan efektif. Oh iya, syarat yang keempat terlewat, yaitu definiteness. Algoritma dalam pemrograman harus memiliki kepastian kapan dimulai, kapan berakhir, tujuan pembuatan, dan dilengkapi logika yang jelas sehingga didapatkan output yang sesuai dengan yang diinginkan. Ada 3 cara menuliskan algoritma. Yang pertama adalah dengan bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Bahasa natural yaitu menggunakan bahasa sehari-hari yang mana tetap harus runtut dan mengikuti kaidah yang berlaku agar mudah dipahami. Algoritma dengan bahasa natural selalu diawali dengan kata start atau mulai dan diakhiri dengan kata stop atau end atau selesai. Berikut ini contoh penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Yang kedua adalah flowchart. Flowchart merupakan bagian yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan program mulai dari awal hingga akhir atau selesai. Berikut ini adalah gambaran dari flowchart tentang algoritma menghitung volume balok. Yang ketiga adalah pseudocode. Pseudocode merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Berikut ini merupakan struktur algoritma dengan pseudocode.